Selamat malam Mbak Mirza. Halo, selamat malam. Oke, Mbak Mirza mungkin bisa diupdate kepada kami proses investigasi sampai sekarang gimana sampai ada kecelakaan kerja? Ya, baik. Jadi sampai saat ini dari hasil investigasi diketahui ya bahwa kontraktor memang dianggap lalai dalam menjalankan pembongkaran. Jadi karena tidak mengikuti SOP engineering kami dan juga SOP kesehatan keselamatan kerja yang sudah ditetapkan, ini adalah sebetulnya pilar kedua yang dibongkar ya. Iya. Jadi dapat kami sampaikan pada pembongkaran pilar pertama, kontraktor telah menjalankan teknis pembongkarannya sesuai dengan SOP yang sudah kita tentukan. Namun dan tidak ada terkendala ya pada saat itu. Bahkan pilar pertama sendiri itu sekarang sudah dalam tahap pembangunan ulang, gitu. Nah, yang terjadi perobohan di pilar kedua ini yang terjadi ada insiden gitu. Oke, total ada 6 pilar ya yang nanti akan dibongkar ya? Iya, 6 pilar. Oke, pertanyaannya dengan 6 pilar tiang proyek KCJB di Teluk Jambe yang digeser, kenapa terdeteksinya baru sekarang dan apa implikasinya jika tidak digeser? Ya, baik. Jadi kan dari pihak kami pun internal KCIC selalu melakukan pengawasan ya, dan didampingi oleh konsultan pengawasan dan supervisi CDJO. Jadi diketahui dari 6 pilar tersebut itu tidak akurat penempatannya atau melebihi ambang batas kurang lebih itu 2 cm dari standar yang ditetapkan begitu. Akhirnya setelah dilakukan konsultasi dengan berbagai banyak pihak juga termasuk para ahli, maka opsi yang terbaik itu adalah harus dilakukan pekerjaan reward atau dikerjakan ulang. Dalam hal ini yaitu yang harus dikerjakan adalah dibongkar, kemudian dibangun ulang untuk memastikan keakuratan konstruksi tersebut dan juga safety dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung sendiri. Jadi kalau tidak diperbaiki itu tentu saja akan fatal ya dan berpotensi membahayakan ketika kereta cepat Jakarta Bandung ini beroperasi. Intinya ada kesalahan konstruksi ya Mbak Mirza? Ya, itu yang terjadi pergeseran alignment yang tidak sesuai. Nah, berarti kan ada 2 masalah di sini. Pertama, proses pembangunan yang salah, kemudian pas eksekusi pembongkaran. Nah, apa evaluasi dengan pihak kontraktor atau mungkin sanksi yang diberikan oleh KCIC? Ya, dari evaluasi kita sendiri memang di pilar kedua ini ketika melakukan pembongkarannya itu tidak sesuai dengan SOP pembongkaran. Ya. Gitu. Jadi dari yang sudah kita lakukan dari pihak KCIC itu pertamanya kita memberikan teguran ya dan juga memberikan surat peringatan. Oke, yang kesalahan konstruksi sanksinya sama, teguran dulu atau ada ada evaluasi kerjasama? Ya, tentunya dari pemanggilan dan juga dari surat peringatan itu ada evaluasi. Jadi itu dari evaluasi juga kita harus lihat keakuratan pembangunannya, kualitas struktur, karena proyek KCJB sendiri itu harus memiliki standar yang tinggi ya, karena harus mampu bertahan selama 1 tahun. Gitu. Jadi kami tidak menoleransi adanya kesalahan dalam pembangunan. Kontraktornya siapa Mbak Mirza? Ya, kontraktornya itu adalah konsorsium HSCC ya. Oke, berapa dana tambahan yang diperlukan untuk membongkar tiang KCJB dan menjadi tanggung jawab siapa nanti? Ya, untuk pekerjaan reward-nya sendiri itu memang sudah termasuk tanggung jawab dari pihak kontraktor. Nah, jumlah detailnya memang sekarang masih dalam tahap investigasi lebih dalam lagi. Oh, masih akan lebih dalam lagi. Pertanyaannya kan ini ada 6 yang akan dirobohkan, artinya beberapa pilar di beberapa lokasi, apakah dievaluasi lagi, ditemukan masalah atau tetap jalan seperti biasa? Di tempat lain selain di DK46 ini masih tetap berjalan seperti biasanya ya. Yang dievaluasi ini memang di lokasi terkait insiden ini, 6 pilar tersebut. Artinya dipastikan tidak ada kesalahan konstruksi di sana? Ya, itu pastinya kita selalu adakan pengawasan berkala juga ya di tempat-tempat lain gitu. Oke, Mbak Mirza, dengan adanya pembenahan yang kita lakukan sekarang ini, target operasional KCJB apakah akan mundur?
Ya, tentunya saat ini karena ada insiden memang ada sedikit pengaruh ya, tapi kami dalam saat ini juga tetap dalam proses percepatan pembangunan untuk proyek KCJB ini. Jadi kami tetap berusaha supaya target operasional KCJB itu tetap sesuai dengan schedule yang telah direncanakan. Dan di lapangan sendiri sebetulnya proses pengerjaan ulang ini atau rework itu sudah berjalan sejak Oktober ya. Jadi yang tadi seperti saya katakan, satu pilar itu sudah dibongkar dan bahkan sudah dibangun kembali saat ini. Dan lainnya itu 5 pilar tentunya akan diperbaiki sehingga KCJB itu siap memasuki tahap setelah itu adalah pemasangan box girder, kemudian pemasangan rel kereta api cepat Jakarta Bandungnya. Gitu. Oke, tidak ada revisi target. Terakhir Mbak Mirza, berapa estimasi cost overrun-nya? Oke, untuk estimasi itu yang terkait dengan pembenahan biaya itu ya, proyek KCJB itu sampai saat ini masih dalam perhitungan dan negosiasi dengan berbagai pihak untuk mencapai efisiensi. Namun angka pastinya itu belum final, Mbak, masih dalam proses perhitungan, Mbak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mirza atas waktunya. Kita tunggu nanti hasil hitungannya tentu saja. Lalu kemudian semoga proyek ini juga berjalan dengan baik, tidak hanya cepat tetapi berkualitas. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat bertugas kembali.